Halo jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, pernahkah mendengar kisah tentang palungan yang hilang? Sedikit saya akan menceritakan kisah tersebut. Ada seorang pemuda yang menulis sebuah drama Natal yang mengisahkan tentang palungan yang hilang. Ceritanya begini. Di suatu kota yang kecil, masyarakat yang ada di kota itu ingin merayakan Natal. Berbagai pernak-pernik perhiasan Natal dipersiapkan dengan luar biasa indahnya. Persiapan-persiapan dekorasi, makanan, dan juga pesta-pesta perayaan Natal dipersiapkan panitia dengan sebaik-baiknya. Hingga tiba saat di mana perayaan Natal itu akan segera dimulai. Tapi ada yang membuat terkejut Bapak Ibu. Kenapa? Karena palungan yang merupakan simbol kelahiran Tuhan Yesus yang sudah disediakan oleh panitia hilang, raib, entah kemana. Nah, mereka mulai panik, panitia panik, kemudian semua masyarakat yang ada di sekitar situ juga panik. Bagaimana ini? Sementara perayaan Natal sebentar lagi akan dimulai. Lalu mereka semua berusaha mencari-cari kemana palungan itu. Berbagai pelosok daerah itu dikelilingi, mereka mencari di mana letak palungan itu disembunyikan orang, atau siapa yang berani mencuri palungan itu. Sampai akhirnya palungan itu ditemukan Bapak Ibu. Tapi ada yang membuat lebih terkejut lagi. Ternyata ada seorang janda yang anaknya meninggal, dan karena tidak memiliki biaya untuk membeli peti, dia akhirnya memakai palungan itu untuk memasukkan anaknya ke dalam palungan itu sebagai ganti peti mati. Akhirnya semua panitia, masyarakat di sekitar yang akan merayakan Natal dengan pesta pora, yang semula dikemas dengan pesta pora dan keramaian, mereka berbondong-bondong datang mengadakan acara Natal di rumah seorang janda yang penuh dengan kesederhanaan. Nah Bapak Ibu, kisah itu hanyalah kisah drama, tidak terjadi dalam kehidupan yang nyata. Tetapi paling tidak peristiwa itu, cerita tersebut menggambarkan bagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya kita seringkali merayakan Natal dalam hal yang pesta pora, dalam hal yang seringkali kita mengadakan acara Natal dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan pesta pora, tapi justru kehilangan makna Natal itu, kehilangan palungan itu. Palungan adalah tempat di mana Yesus lahir dan hadir. Natal bukanlah tempat untuk merayakan pesta, tetapi Natal adalah tempat di mana kita umat manusia, terkhusus umat Kristen, menempatkan Kristus hadir di dalam kehidupan kita, hadir dalam hati kita. Palungan itu adalah hati kita. Seringkali kita mengadakan acara Natal, tapi kita tidak mempersiapkan hati dan palungan kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, di tengah-tengah situasi pandemi ini, saya mengajak kita, bukan secara kebetulan kita mengadakan acara Natal dengan kesederhanaan, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan rekan-rekan kita, mungkin hanya dengan lingkungan satu gereja, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengundang gereja-gereja lain, berpesta pora, dan lain sebagainya. Tapi justru inilah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan palungan hati kita, di mana Kristus dapat hadir, lahir di sana, hidup di sana, dan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga hidup yang kita jalani menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa. Natal pertama ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi bukan dirayakan dengan pesta pora,
tetapi di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah refleksi di mana Kristus hadir dan lahir untuk menerangi dan menjadi berkat bagi semua. Selamat menyambut Natal. Kiranya di Natal yang di tengah-tengah Natal, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita tetap bersukacita, kita tetap menyambut Kristus. Terlebih daripada itu, kita mempersiapkan hati kita sebagai palungan untuk Tuhan hadir dan menetap di sana, sehingga hidup kita berdampak bagi masyarakat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang seharusnya menjadi berkat bagi sesama. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami kurang berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Tetapi biarlah di Natal ini kami merefleksikan diri sehingga hati kami benar-benar terbuka untuk Kristus hadir dan tinggal bersama-sama dengan kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani menjadi hari yang indah, hari yang menyenangkan, hari yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang di masa-masa Natal ini mengalami duka cita, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan ekonomi dan rumah tangga. Tuhan memberkati mereka, menilik mereka, menolong mereka satu persatu, sehingga mereka tetap merasakan sukacita Natal di tengah-tengah pergumulan dan himpitan hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati.